Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Meja Bundar Peradilan, podcast yang mengupas isu-isu penting seputar peradilan agama di Indonesia. Saya Torik Nandawitaka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, namun seringkali luput dari perhatian publik, yaitu permasalahan administrasi dalam peradilan agama. Bersama saya ada Mas Yusuf Hasan dari Prodi HKI Semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, seorang akademisi sekaligus praktisi hukum yang sangat paham seluk-beluk peradilan agama. Selamat datang Mas Yusuf. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Saya punya kehormatan bersedia untuk mendampingi Mas Aib dalam podcast kali ini. Mungkin dalam peradilan agama mungkin ada beberapa permasalahan yang mungkin kita sering kita temui di peradilan agama. Mungkin dari sebagai host Mas Aib mungkin bisa memberikan sebuah pertanyaan ataupun nanti saya akan menjawab. Baik Mas Yusuf, mungkin dari dasarnya dulu, apa itu administrasi peradilan agama? Secara umum itu administrasi peradilan agama itu adalah suatu proses tata kelola persidangan, penyerahan perkara, pelaksanaan putusan sampai pengarsipan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh aparatur negara pada prosesnya itu dilakukan oleh panitera dalam proses pencatatannya, dan itu mencakup pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang ada di peradilan agama. Bukan hanya seputar hakim dan sidang saja. Ya tidak, dari peradilan, dari administrasi peradilan agama itu kan ibaratnya seperti sebuah mesin yang dalam hal ini menggerakkan semuanya. Jika administrasinya kacau, maka keadilan bisa tertunda atau bahkan gagal dalam persidangan. Jadi administrasi peradilan agama di sini fungsinya tidak hanya serta-merta tentang penyelesaian saja, tapi juga sesuatu yang urgent dalam suatu proses persidangan untuk menggerakkan jalannya sidang dan memetakan bagaimana sidang itu berjalan ke depannya. Untuk permasalahan umum dalam administrasi, apa saja Mas kira-kira permasalahan yang paling menonjol yang dihadapi administrasi peradilan agama saat ini? Untuk peradilan agama saat ini dalam kacamata hukum itu mungkin bisa dilihat bahwa permasalahan itu timbul dari yang pertama itu dari SDM yang terbatas dan belum merata. Banyaknya peradilan agama yang berada di daerah yang kurang panitera secara jumlah ataupun secara administrasi, secara fasilitas mungkin belum memadai. Yang kedua adalah digitalisasi yang belum merata. Walaupun pada aplikasi seperti e-court yang itu ada dari pemerintah, tapi tidak semuanya bisa mengakses. Mungkin dalam permasalahan di negara kita itu belum terakses dan belum merata, sehingga perlu penekanannya secara optimal. Yang ketiga adalah kurangnya integrasi data antar lembaga kaitannya dengan KUA, Dukcapil yang menyebabkan pelaksanaan putusan itu menjadi lambat. Dalam hal ini menyulitkan proses administrasi itu sendiri. Yang keempat adalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Masalah ini ada pada laporan yang manipulasi data perkara atau mafia peradilan. Biasanya ini juga terjadi pada suatu peradilan yang kita bisa katakan orang-orangnya tidak kompeten atau mungkin blendes kalau sesuai jawabnya. Berarti dari poin-poin yang maksudnya tadi sebutkan, berarti juga ada hal administrasi dari ya. Memang itu permasalahannya ada di administrasi. Bisa kita ambil contoh saja, ada sebuah pengadilan agama di Jawa Timur itu di mana proses eksekusi harta gara-gara tertunda hingga 1,5 tahun itu hanya karena kesalahan pencatatan nama tergugat ataupun dan register pada register perkara. Akibatnya
hak istri dalam kasus ini adalah perceraian, hak istri pasca cerai itu menjadi terlambat karena itu ketidaksesuaian pencatatan itu menyebabkan hak dari orang yang bersidang itu menjadi kurang, tidak terpenuhinya menjadi terlambat. Itu dalam hal kasus perceraian. Untuk studi kasus nyatanya itu, apakah ada contoh kasus yang menunjukkan buruknya dampak dari administrasi yang bermasalah? Untuk dari kasus nyatanya ya itu tadi seperti yang di peradilan agama itu ketika tidak cocok pendataannya di antara KUA dan Panitera, dalam pendataannya tidak sama, tidak sesuai, terjadi miskomunikasi antar data, menjadi hak terpenuhnya ketika bercerai, maka ketika siswa yang meninggalkan istri dan memberikan nafkah cerai atau nafkah iddah kalau katanya itu menjadi terlambat dalam penerimaannya oleh si istri. Jadi itu sangat serius sekali Mas. Ya, serius sekali dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Ya, jadi kredibilitas dari kepaniteraan dan administrasi di kalangan itu harus benar-benar terjaga untuk tidak membuat masyarakat menjadi lebih sulit dalam menerima keadilan. Terus untuk Mas Yusuf ini sebagai akademisi atau praktisi hukum, ini bagaimana Mas? Bagaimana seharusnya relasi peradilan agama itu dibenahi? Mungkin dari kacamata hukum yang saya baca itu beberapa langkah yang mungkin bisa ditempuh untuk memperbaiki sistem peradilan administrasi peradilan yang ada, itu diantaranya adalah antara lain peningkatan ke kapasitas SDM dalam hal ini sumber daya manusia, seperti orang-orang yang jadi panitera di peradilan agama melalui pelatihan teknis dan etika administrasi, karena etika pekerja itu begitu penting. Yang kedua itu adalah modernisasi sistem informasi dengan menggunakan e-court, SIP atau media-media yang bisa didigitalkan. Jadi tidak serta-merta masyarakat harus ke peradilan agama, soalnya banyak dari masyarakat kita itu tidak begitu melek hukum. Selanjutnya ada sinergi antar lembaga, khususnya KUA, Aktivis Dukcapil dan Panitera lembaga kepaniteran dalam hal ini pengadilan agama. Itu juga harus saling sinkron. Masing-masing dari pihak lembaganya itu harus kompeten dan saling berkomunikasi antar data, transparansi data terhadap data yang ada di wilayahnya tersebut. Lalu ada pengawasan berjenjang dan berpartisipatif agar ada kontrol dari masyarakat sendiri juga. Mungkin seperti semacam survei atau sidak lah ke lembaga yang berkehendak. Jadi tersebut poin-poin yang Mas Yusuf sebutkan tadi, apakah ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat dekat? Tentu kalau melihat situasi saat ini pasti bisa dilakukan, asalkan ada komitmen yang benar-benar kompeten, dan tentunya adalah dari pihak-pihak kita, dari para pejabat seperti yang ada di atas, Mahkamah Agung, dan dengannya itu memperkuat pembinaan dan monitor terhadap seluruh pengadilan agama di Indonesia. Mungkin cukup itu Mas Yusuf dari penjelasan seputar peradilan agama. Terima kasih Mas, sangat mendalam penjelasan dari membuka mata kita semua sebagai mahasiswa atau yang lainnya. Sahabat meja bundar peradilan, itulah tadi diskusi kita tentang permasalahan administrasi dalam peradilan agama. Mari kita dorong peradilan agama menjadi lebih profesional, adil dan transparan. Mungkin cukup itu dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.